Oke, selamat siang teman-teman semua. Semoga dalam keadaan sehat-sehat ya. Ini saya juga tahu sih memang menjelang akhir-akhir semester ini pasti sibuk sekali ya untuk graduation, bagi raport dan lain-lain gitu ya. Gitu. Nanti nggak apa-apa. Kita mau belajar sama-sama ya tetap. Jadi ada satu sesi kali ini yang mau saya bagikan, terutama buat teman-teman di TK dan teman-teman di SD, karena saya rasa ini bisa kepakai sekali ya. Maksudnya trik-triknya, tips-tipsnya kita bisa membuat slide yang interaktif, bahkan tanpa menggunakan add-on. Nah, kalau ada teman-teman mungkin yang tanya sama saya, Miss Fedora, add-on itu apa sih? Nah, add-on itu adalah aplikasi-aplikasi tambahan, jadi sifatnya tambahan ya, bukan aplikasi yang mainnya, jadi dia sifatnya additional, yang kita tambahkan ke dalam aplikasi yang utama, ya, seperti contohnya misalkan di Google Meet ini sekarang, saya pakai aplikasi tambahan, yaitu Google Meet Grid View, sehingga akhirnya tampilannya itu bisa ada satu-satu saya bisa lihat semua teman-teman gitu ya, dalam satu layar. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi, seringkali memang add-on ini ditambahkan untuk membuat fitur-fitur di dalam aplikasi utama jauh lebih powerful dari sebelumnya. Nah, tapi kali ini yang saya mau share adalah gimana ya caranya membuat slide yang interaktif tanpa perlu install add-on. Kalau yang lalu kan saya sempat sharing juga, saya nggak tahu ada teman-teman yang hadir atau enggak. Waktu itu saya share mengenai penggunaan add-on yang namanya Pear Deck. Nah, Pear Deck ini juga bisa digunakan untuk slide yang interaktif, tapi benar lagi ini menggunakan add-on ya. Nah, kali ini gimana caranya kita tanpa menggunakan add-on, kita tetap bisa menyajikan slide yang interaktif buat siswa, terutama untuk siswa SD dan siswa di TK. Nah, slide ini nanti saya akan jelaskan seperti apa cara pembuatannya, dan saya akan langsung live demo juga di sini gitu ya. Jadi nggak usah khawatir teman-teman kalau misalkan nanti ada yang kelewatan atau misalkan aduh nggak keburu gimana ya. Nah, nanti bisa dilihat lagi recordingnya, nanti saya akan masukkan link recordingnya di slides hari ini. Nah, seperti biasa kalau teman-teman yang udah langganan nih ikutan TPD saya udah tahu ya. Jadi setiap kali di akhir TPD akan ada link feedback form yang akan saya berikan. Nah, saya minta tolong untuk teman-teman isi. Nanti di akhir pengisian feedbacknya akan ada link akses untuk ke slide-nya. Jadi semua materi hari ini, termasuk link recordingnya akan ada di situ. Jadi harus ikutin sampai akhir ya, supaya bisa tahu penjelasannya semuanya gitu ya. Oke, ini ada feedback salah satunya dari Miss Sabrina. Saya sudah cobain feedbacknya Miss, seru. Oh iya betul, memang seru sekali pakai feedback ya. Nah, kali ini akan ada approach yang sedikit berbeda. Nanti mungkin bisa dieksplor lagi ya, Miss. Nah, mungkin sebelum kita mulai, hal yang pertama adalah yang saya mau ingatkan, nanti kalau ada pertanyaan, silakan ya teman-teman, boleh langsung diketik saja di fitur chat, karena mungkin selama saya menjelaskan, saya akan share screen saya, sehingga saya tidak bisa melihat langsung gitu ya. Tapi nanti di akhir sesi, setelah saya selesai menjelaskan, saya akan coba jawab pertanyaan teman-teman satu-satu. Begitu ya. Saya rasa cukup jelas. Supaya tidak buang waktu, kita mulai saja ya. Untuk sesi hari ini. Oke, saya akan present. Oke, semoga sudah terlihat ya. Oke, nah kali ini kita akan mulai untuk
explore lebih jauh mengenai penggunaan Google Slides di dalam pembelajaran. Yaitu bagaimana caranya membuat slide yang interaktif tanpa harus install add-on. Nah, di sini hari ini yang akan kita lakukan ya. Apa yang bisa kita lakukan sih untuk membuat sebuah slide itu jadi lebih interaktif? Yang pasti dengan adanya gambar, dengan adanya video ataupun audio, biasanya itu akan membuat slide-nya jauh lebih interaktif. Atau biasanya ada juga yang pakai animation ya, jadi kayak movement-movementnya, efek-efeknya itu juga membuatnya lebih interaktif. Lalu yang kedua, sebenarnya kita juga bisa bermain dengan hyperlink atau link. Ya, nanti saya akan ajarkan. Lalu yang ketiga, bagaimana cara mengkombinasikannya juga dengan aplikasi yang lain. Tapi mungkin untuk yang bagian ketiga ini saya tidak akan jelaskan dengan detail ya. Saya cuma akan share secara garis besar saja sama teman-teman. Dan ini mungkin lebih ke arah tambahan referensi buat teman-teman, just in case nanti teman-teman mau explore lebih jauh gitu ya. Oke, untuk yang pertama dulu. Insert pictures, videos, or audios. Yang pasti kita bisa integrasikan multimedia kita ke dalam slide yang mau kita buat. Nah, caranya bagaimana? Caranya tinggal klik insert. Jadi di dalam bagian menu itu ada insert. Nanti tinggal pilih image dan nanti akan keluar pilihan seperti yang saya tampilkan di situ. Ada upload for computer, search from web, drive, photos, by URL, ataupun dari kamera langsung itu bisa ya. Jadi bisa dikombinasikan. Nah, tapi kalau misalnya kita pakai Google Chrome, itu sebenarnya lebih enak lagi. Nanti saya akan tunjukkan ya pada saya demo, itu gambarnya tinggal drag and drop gitu. Jadi jauh lebih enak gitu ya dibandingkan dengan biasanya gitu. Jadi itu langsung drag and drop, langsung kelihatan dan langsung bisa kita pakai di dalam slides kita tanpa harus kita download dulu, save dulu ke drive, terus atau misalnya save dulu ke laptop kita, lalu di-upload lagi. Nah, itu kan beberapa kali kerja ya. Kalau ini nggak usah, cuma tinggal drag and drop langsung ke slides-nya kita. Nah, selain itu, ini juga yang mungkin banyak orang nggak tahu, bahwa sebenarnya setiap gambar yang kita masukkan itu bisa kita crop sesuai dengan bentuk tertentu. Nah, caranya gimana? Setelah gambar kita masukkan, kita klik gambarnya, lalu klik di sini ada langsung muncul tanda crop seperti ini. Dia akan muncul berbagai macam bentuk yang bisa kita pilih. Nanti tinggal pilih saja bentuknya itu mau yang seperti apa. Nah, kalau sudah ada bentuknya, gitu nanti teman-teman tinggal pilih bentuknya yang mana, nanti tinggal di crop menyesuaikan dengan bentuknya gitu ya. Dan itu akan jadi, misalnya ini contohnya ya, ini di crop sesuai dengan bentuk ellipse, jadi dia akan jadi seperti ini gitu. Jadi itu secara otomatis langsung di dalam Google Slides tanpa teman-teman harus pakai aplikasi yang lain. Oke, nah ini juga sama. Kalau misalnya ditanyakan, Miss kok bisa bikinnya bentuknya hati begitu? Ya itu tadi pakai tanda yang crop begitu gitu. Dan itu kita bisa dekorasi nanti setelahnya supaya lebih menarik buat siswa kita ketika dilihat. Oke, nah sekarang bagian yang kedua. Tadi sudah insert pictures. Sekarang kita insert video. Nah, kalau insert video, itu balik lagi sama menunya ya. Insert, terus tinggal pilih video. Nah, itu ada beberapa pilihan, teman-teman. Jadi, ada yang pertama itu bisa search langsung dari YouTube-nya. Bisa juga kita copy-paste dari link yang sudah ada. Atau kita bisa upload juga dari Google Drive-nya kita. Langsung ke dalam slides-nya kita. Gitu ya. Nanti tinggal dipilih yang mana yang mau kita masukkan, lalu klik select. Nanti secara otomatis si videonya akan terembed di dalam Google Slides kita. Oke, nah ini fitur yang saya sangat-sangat senang sebenarnya dari Google Slides. Ketika kita masukkan video, kita itu bisa pilih, kita mau play videonya itu dari detik keberapa sampai detik keberapa. Jadi tidak harus selalu kalau video yang panjang, itu kita play dari awal sampai akhir. Kita bisa play hanya bagian-bagian tertentu yang kita mau tunjukkan. Gitu ya. Nah, caranya gimana? Nanti begitu udah di insert videonya, kita klik videonya, nanti akan muncul format. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa setting startnya dari kapan, lalu berakhirnya kapan. Lalu ini juga bisa kita pilih auto start when presenting. Jadi ketika masuk ke slides itu apakah si videonya langsung play secara otomatis atau tidak. Itu bisa kita setting. Lalu apakah audionya di mute atau tidak. Karena ada beberapa orang yang menggunakan video untuk menjelaskan, tetapi dia tidak mau ada suara karena dia mau menjelaskan langsung secara live gitu ya. Jadi itu bisa di mute videonya, tapi tetap bisa sambil jalan sambil kitanya mungkin menjelaskan di saat yang bersamaan gitu.
Nah, sekarang yang ketiga, insert audios. Nah, ini sama nih, kita pakai menunya insert, kita pilih audio. Nah, ini dipilih, itu ada 4 pilihan di sini ya. Jadi, my drive, share with me, atau recent. Tapi intinya kalau khusus untuk audio, ini dia belum bisa kayak by URL ya. Jadi, memang disarankan kalau udah punya audionya, masukkan ke drive-nya kita. Gitu. Jadi, di situ supaya bisa terdeteksi dengan baik dari fitur di dalam Google Sites-nya sendiri gitu ya. Oke, nah setelah insert audio itu setelah kita pilih audionya, itu akan muncul tombol seperti ini teman-teman, kalau teman-teman lihat ya. Dan ini nanti bisa disetting juga, apakah nanti ketika masuk ke slide tersebut itu bisa langsung play secara otomatis, atau harus kita klik dulu baru dia play suaranya. Nah itu kita bisa setting. Volumenya juga bisa kita setting, mau keras, mau nggak terlalu keras, itu bisa kita setting juga. Terus ikonnya mau di hide atau tidak ketika nanti kita present. Nah, ini icon yang ini maksudnya. Jadi kalau misalnya kita nggak mau kelihatan ikonnya bisa di hide juga ya. Nah, ini loop audio itu loop maksudnya adalah dia akan berputar lagi. Jadi kalau misalkan si lagunya habis, dia akan putar lagi dari awal gitu teman-teman. Nah, itu kita bisa checklist, bisa di-uncheck juga. Nah, ini ada juga perintah untuk stop change. Jadi ketika slide-nya berganti, si audionya itu akan berhenti, teman-teman. Jadi ini bisa dilakukan, ya. Oke. Nah, sekarang bagian yang kedua. Tadi kalau udah kita masuk bagian pertama, itu kan insert untuk mulai dari pictures, lalu video, dan audio. Ya, jadi sekali lagi tiga-tiganya nggak usah bingung, selalu cari di menu insert. Jadi tinggal pilih nanti mau insertnya pictures, video, atau audio. Nah, sekarang gimana caranya kita membuat hyperlink? Hyperlink ini sebenarnya menyenangkan ya, karena dia akan membuat slide kita jauh lebih interaktif dari sebelumnya. Kita bisa menggunakan hyperlink untuk melakukan banyak hal. Nah, contohnya nih ya, kita bisa menggunakan gambar untuk membuat hyperlink. Jadi, misalnya kita bisa insert image ataupun teks, nanti klik insert, link, nanti pilih linknya itu mau kemana. Gitu. Jadi, setelah diklik teksnya ataupun gambarnya, itu nanti kita klik insert, itu ada link di situ, nanti dipilih linknya. Nah, itu bisa link ke slide yang ada di presentasi kita, di slide lain ya, atau ke dokumen lain, ataupun ke satu website, ataupun ke satu video YouTube misalkan, atau apapun yang sifatnya pokoknya berupa link, dia bisa langsung redirect ke sana gitu. Nah, ini sebenarnya menyenangkannya kenapa? Karena kita jadi bisa buat tombol-tombol yang akhirnya akan mengarahkan orang ke slides yang kita mau, ataupun ke website tertentu, ataupun hal-hal lain sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Ini saya kasih contoh ya. Nanti teman-teman bisa lihat contoh ini di slides-nya. Ini saya udah masukkan juga di slide saya. Jadi nanti kalau di akhir sesi teman-teman sudah isi form feedback-nya, akan dapat slides ini. Teman-teman bisa klik lagi ya link yang di sini untuk sumbernya. Ini sekarang saya kasih contoh dulu. Ini contoh salah satu yang ada di dalam Slides Go. Nah, ini masih oke. Nah, ini contohnya, ini pakai button, teman-teman. Ini kalau teman-teman lihat, ini pakai Google Slides ya. Nah, dia diklik. Nah, itu langsung masuk kan. Start. Nah, dia bikin games seperti ini ceritanya. Nah, misalkan contohnya ini bisa langsung diklik di map, misalkan contoh ya. Atau misalkan di English. Nah, ini English. Ini bisa di next. Seperti ini. Atau balik ke home. Nah, ini pakai tombol, teman-teman. Nah, terus ini science misalkan ya. Nah, science. Misalkan ini mau pertanyaan keberapa. Ini juga pakai tombol, pakai button. Nah, ini kembali ke mata pelajarannya. Kayak gini. Terus ini bisa next. Ini bisa balik ke home. Ini yang awal. Atau misalnya kita coba yang art ya. Oh, sorry. Ini salah klik. Nah, klik yang next-nya. Nah, ini misalkan yang 10 points untuk art. Nah, ini ada jawabannya gitu. Jadi, ini pertanyaan, nanti ada jawabannya. Ini salah satu contoh aja ya, tapi mungkin ini memang lebih cocok dilakukan kalau di kelas gitu. Kalau misalkan lagi PJJ online, kayak distance learning kayak sekarang, mungkin memang lebih cocok untuk
ketika kita mengajar secara live. Mungkin ini cukup interaktif ya buat anak-anak gitu, sambil kita menampilkan. Nah, yang saya mau ajarkan hari ini itu mungkin mirip seperti ini, tapi ini sebenarnya ini yang saya buat kemarin ini. Ini saya buat sepenuhnya pakai Google Slides tanpa ada add-on sama sekali. Ya, jadi kayak tadi cuma mengkombinasikan insert hyperlink, menggunakan gambar, menggunakan suara, gitu. Dan nanti kalau waktunya cukup ya, saya akan ajarkan juga gimana caranya bisa insert sekalian ada videonya, gitu ya. Oke, nih teman-teman kalau lihat, ini bisa tombolnya itu bisa ditekan, lalu nanti akan keluar suara binatangnya. Nah, cuma karena ini harus ada suara, saya ganti dulu ya presentnya harus pakai Chrome tab sebentar, teman-teman. Oke, sudah kelihatan belum teman-teman? Sorry ya. Oke, udah kelihatan? Ini ya. Jadi ini slide yang ini itu ada suaranya. Nah, teman-teman boleh dengar di sini. Ini saya coba pesenin ya. Ini kalau misalkan kita tekan itu ada suaranya. Cow. Horse. Ini saya agak cepat aja ya. Pig. Sheep. Duck. Oke. Nah, itu teman-teman bisa dibuat hanya menggunakan Google Slide saja, gitu, tanpa menggunakan add-on. Ini yang saya sekarang mau ajarkan sama teman-teman, ya gimana caranya untuk membuat slide interaktif seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman bingung, itu sudah ada link untuk nanti slide tutorial juga yang saya kemarin ini sempat buat waktu saya apply menjadi Google Certified Trainer. Itu ada tutorialnya, tapi memang agak cepat sih teman-teman kalau yang di situ ya, karena waktu itu saya dilimit dengan waktu 3 menit saja harus selesai. Nah, mungkin kalau misalkan teman-teman mau lihat langsung boleh di situ, atau misalkan nanti putar recording lagi yang sekarang, yang hari ini juga boleh, gitu ya. Oke, sekarang saya akan share gimana caranya membuat itu dari awal ya. Jadi sekalian demo nih sama teman-teman. Mungkin untuk awal karena saya demo dulu, suaranya nggak apa-apa ya, nggak kedengeran dulu. Sekarang supaya saya bisa pindah dari satu tab ke tab yang lain ya. Oke. Oke. Ya, udah ke-share ya. Oke, sekarang saya mulai ya. Caranya step pertama, sama seperti biasa, teman-teman perlu membuat Google Slides terlebih dahulu. Nah, ini contoh Google Slides-nya. Nanti kita buat di sini, create and share. Oke, nah sekarang yang kita perlu lakukan itu apa? Kalau misalkan teman-teman tanya, Miss gimana sih cara buat yang kayak tadi? Nah, ini saya coba recreate ya, apa yang saya buat sebelumnya. Nah, ini supaya waktunya nggak lama, saya udah siapkan si gambarnya dan juga buttonnya di sini, gitu ya. Nanti kita bisa pakai langsung. Oke, yang pertama-tama, seperti yang tadi saya jelaskan, kita tinggal klik insert ya. Nah, mungkin dikasih nama dulu. Ini sampel. Oke. Klik insert, image. Kita pilih, karena tadi sudah ada di dalam Google Drive, saya pilih Drive. Atau kalau misalkan sudah ada di komputer kita, laptop kita, bisa juga di-upload. Nah, ini ya, saya udah ada gambarnya. Klik insert. Nah, setelah itu saya akan setting sini.
Oke. Nah, tapi teman-teman di sini ada kekurangannya sih sebenarnya. Kalau misalkan ini kan gambarnya kebetulan full screen nih buat background. Kalau saya sendiri sebenarnya lebih prefer ini kita jadikan background dibandingkan dengan insert pictures seperti ini. Nah, tapi saya tunjukkan dulu supaya mereview yang tadi saya jelaskan sama teman-teman ya. Nah, cara satu lagi ini saya tunjukkan ya. Ini yang saya biasanya lakukan kalau memang untuk jadikan background. Nah, ini saya new slide dulu. Di sini saya bisa pilih change background. Kenapa biasanya saya pilih ini? Karena supaya waktu nanti saya buat button, dia tuh background-nya nggak bergerak ke kanan ke kiri. Dia akan tetap stay di situ, gitu, nggak berpengaruh ke geser-geser gitu ya. Nah, ini tinggal kita pilih. Di sini ada choose image. Kita tinggal pilih dari gambar yang kita siapkan ya. Bisa di-upload dari kamera, URL, Photos, atau Google Drive. Nah, saya pilih dari Google Drive karena udah disiapkan ya. Ini bisa search juga nih langsung nih dari Google Image. Gitu. Oke, saya pilih yang recent. Ya, saya klik done. Nah, saya mau kasih lihat perbedaannya apa. Teman-teman lihat deh di sini. Kalau yang di sini ini saya klik-klik dia nggak akan berubah-berubah karena dia udah sifatnya seperti background ya. Jadi dia nggak akan bergerak ke kanan ke kiri. Beda halnya sama yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya ini saya klik dia bisa ada chance untuk dia kegeser-geser. Jadi kalau misalkan teman-teman mau pakai satu gambar buat latar, saya sarankan pakai yang tadi ya. Jangan pakai yang insert pictures gitu. Nah, jadi di sini nanti tinggal diklik kanan, ini ada change background, tinggal pilih nanti image-nya apa, gitu ya. Oke, sekarang saya hapus dulu yang slide 1. Nah, sekarang ini saya hapus dulu, teman-teman. Kenapa? Karena di sini saya mau coba buat sendiri nih ya. Kayak gimana nih, kayak yang tadi. Nah, biasanya saya paling senang sih pakai shapes. Karena di situ nanti saya bisa langsung warna-warnain dan saya bentuk sesuai dengan keinginan saya. Gitu. Jadi misalkan contohnya seperti ini. Lalu klik kanan, edit text, kita tinggal tuliskan judulnya. Oke, fontnya juga bisa kita ganti-ganti ya teman-teman ya. Misalnya contohnya seperti ini. Saya perbesar. Oh, terlalu besar. Oke. Nah, misalkan kayak gini. Nah, di sini nanti bisa disetting juga teman-teman. Ini bisa dibuat centering, lalu dibuat center juga ya atas bawahnya. Lalu kita bisa setting juga kalau misalnya teman-teman, saya mau pinggirannya listnya itu agak tebal gitu. Itu bisa disetting juga teman-teman. Dan bentuk pinggirannya juga bisa disetting juga mau seperti apa. Nah, kali ini saya cuma setting tebal aja misalkan di sini ya, biar lebih kelihatan. Oke. Nah, setelah itu saya mau buat lagi perintahnya seperti yang tadi. Misalkan seperti ini ya. Nah, kalau misalkan, wah yang kali ini saya nggak mau ada pinggirannya, bisa nggak ya, Miss? Oh, bisa. Ini tinggal diatur, teman-teman. Nah, ini kalau misalnya nggak mau, kita tinggal klik transparent. Nanti hasilnya jadi seperti ini. Gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya nih, dari tadi. Gimana ya, Miss, caranya kalau gitu buat bikin button-buttonnya supaya dia bisa bunyi dan lain-lain. Nah, ini sebenarnya caranya saya buat dulu tempat slides di mana nanti dia akan, kalau diklik kan dia akan redirect ke situ gitu ya. Jadi saya hitung dulu nih, saya mau bikin berapa suara. Nah, saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi sesuai dengan animalnya ya. Jadi saya akan buat 8 slide lagi. Nah, di sini tinggal klik duplicate. Nah, kalau misalkan di Windows itu tinggal nanti pakai Windows D. Itu bisa juga. Jadi nanti, sorry, Windows D dia akan sama. Nanti di sini akan ke duplicate. Oke, jadi ini udah ada ya. Jadi yang utama, yang pertama, dan juga yang 8 nanti disesuaikan dengan suara masing-masing animal. Nah, oke. Yang mau kita lakukan seperti apa? Nah, yang mau kita lakukan itu adalah nanti kita mau buat ini
buttonnya. Kita mau buat buttonnya. Kita buat dulu yang utama ya untuk buttonnya. Nah, caranya gimana? Kalau untuk gambar, saya sarankan jangan pakai shape. Kecuali kalau memang bentuknya tuh udah pasti kotak ya, bentuk gambarnya. Ya, silakan pakai nanti kotak shape-nya dari sini bisa dipilih gitu. Tapi kalau misalkan Miss, kalau ini kan gambarnya kayak gini, terus gimana ya? Nah, kita bisa pakai yang line, tapi kita pilih yang polyline ya. Nah, caranya kayak gini nih teman-teman. Misalkan contoh saya mau yang goat. Ini tinggal diikutin bentuknya. Supaya nanti buttonnya itu menyesuaikan dengan bentuk si gambar. Tapi kalau misalnya ngikutin tracing bener-bener kan memang bakalan lama ya teman-teman. Jadi biasanya saya mengajarkan sih pakai yang polyline gini aja. Nanti akan kebentuk gambar seperti ini. Nggak apa-apa. Nah, kita buat lagi. Buat yang lainnya. Nah, jadi kayak buat yang rooster. Ini juga kita coba buat. Ya. Oke, sekarang yang duck. Sebisa mungkin sih memang dekat sama ininya ya. Oh, sorry, agak salah. Sebisa mungkin teman-teman dekat sama si bentuknya supaya nanti dia bentuknya akan bisa mengikuti shapes aslinya. Jadi seakan-akan ya, itu memang kita udah setting si bebeknya ini ataupun si sapinya itu udah bisa kayak button asli gitu ya. Tanpa nanti kalau kegeser-geser dia ikut ketekan. Jadi kalau misalnya makin deket dia makin lebih akurat gitu, akurasi area button yang nanti bisa ditekan-tekan oleh orang. Nah, ini caranya ya. Nggak apa-apa ya, saya ulang-ulang ya teman-teman ya. Jadi supaya teman-teman ingat caranya bikin pakai polyline itu seperti ini. Kalau misalkan salah, nggak usah takut. Kita punya fitur undo ya. Jadi nggak usah takut untuk explore, nggak usah takut untuk mencoba. Silakan dicoba-coba sehingga nanti akhirnya bisa ketemu deh gitu seperti apa yang mau dibuat. Nah, kita coba sekarang yang horse. Ini kepencet sama saya. Sayangnya kalau polyline gini tuh dia nggak bisa dari tengah ya teman-teman. Jadi kalau misalkan salah, ya terpaksa memang harus dari awal. Gitu. Memang di bagian sininya harus agak sabar. Kalau salah pencet, ya kayak tadi efeknya gitu. Dia nggak akan tertutup dengan sempurna teman-teman. Gitu. Nah, kalau tertutup sempurna kan kayak gitu bentuknya. Beda ya. Oke, kita lagi ya. Ini yang polyline, jangan sampai lupa. Nah, ini sebenarnya hampir mirip seperti cara kita buat shapes biasa. Cuma bedanya kalau dari yang shapes, itu kan udah tersedia ya dari sananya. Kita tinggal pilih mau bentuknya kayak gimana. Bedanya kalau yang polyline ini, dia lebih suka-sukanya kita gitu. Ngikutin apa yang kita mau ataupun apa yang kita butuhkan. Wah, ini hampir nih. Kita nanti setelah yang pick, hampir selesai, teman-teman. Oke. Nah, mungkin teman-teman ada yang tanya, Miss, kenapa kok yang anak ayamnya gak dibuatkan polyline-nya? Kebetulan saya kemarin ini belum dapet ya sound untuk anak ayamnya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya sih nggak apa-apa, bisa sebenarnya semuanya dibikin ada sound-nya. Cuma kebetulan saya dapetnya yang rooster. Jadi makanya kenapa saya hanya buat tombolnya yang rooster bagian situ. Nah, teman-teman lihat ya, ini contohnya ya. Jadi ketika sudah terbentuk shape-nya, yang perlu kita lakukan adalah nanti kita akan membuat link. Nah, yang pertama kita buat dulu, ini misalkan yang pertama. Ini mau kita link ke slide yang keberapa?
Nah, yang pasti setiap animal harus punya slide-nya masing-masing. Kenapa? Karena nanti kan ada suaranya. Suaranya kan nggak mungkin sama ya. Suaranya berbeda. Jadi kita harus alokasikan di tempat yang berbeda juga. Misalkan, kalau misalnya saya taruh yang tadi goat-nya itu ada di slide 2, berarti yang perlu saya lakukan adalah nanti kita klik shape-nya, insert, lalu ada link. Nah, di sini nanti kita bisa pilih slide-nya slide ke berapa? Slide ke 2. Nanti kita apply. Gini, ya. Kita coba lagi yang di sini sama ini link, lalu misalkan ini slide yang ketiga. Nah, ini insert lagi link, pilih slide di presentasi ini, slide yang keempat. Ya. Oh, sorry, ini tadi saya lupa di OK-in. Ini saya klik link. Nah, nanti akan kelihatan teman-teman kalau udah ada hyperlinknya, tiap kali kita klik itu ada tanda seperti ini. Oke, ini saya agak cepat ya yang belakang. Jadi memang mau nggak mau bagian sininya sih agak satu-satu ya. 3, 4, 5. Oh sorry, ini harusnya 6. Ini bisa diedit teman-teman kalau misalkan salah. Nah, seperti ini. Oke. Link. Ini kalau nggak kelihatan saya pakai ini ya. 6, 7. Oke. Ini juga saya insert link. Nah, ini insert link. Ini saya coba ya yang 9. Oke, apply. Oke, teman-teman udah kelihatan ya. Jadi di sini udah ada linknya masing-masing. Ya, ke slide-nya masing-masing. Nah, sekarang yang saya akan lakukan adalah, ini kan Miss kelihatan dong kalau gitu sih shapes-nya. Nah, kita akan buat hidden button. Buat ini jadi transparan. Caranya gimana? Kita tinggal blok, teman-teman. Terus di sini nanti tinggal pilih. Fill color-nya transparent. Line-nya juga kita buat transparent. Jadi nanti nggak kelihatan. Nah, yang kita lakukan apa di sini nanti? Klik copy, lalu kita paste di setiap slide-nya. Jadi nanti linknya itu bisa ngelink, mau dipencet di slide manapun akan ngelink ke tempat yang kita inginkan. Ya. Oke. Klik. Oke. Selesai ya sampai sini. Kita sudah masukkan linknya. Nah, sekarang kita mau ada efek kan, pasti setelah masukkan linknya. Kita mau ada efek suara. Nah, efek suara itu akan ditimbulkan setelah kita insert audio. Jadi misalkan contoh, ini yang slide kedua ya. Kita misalkan kayak gini, aduh saya lupa Miss, ini tadi saya ngelinknya yang slide kedua itu yang mana? Ya tadi saya kasih tahu ya caranya, tinggal diklik aja, teman-teman bisa lihat, oh ini slide kedua, berarti benar dia yang goat. Nah caranya gimana? Saya udah siapkan sebelumnya ada audio untuk masing-masing yang saya sudah upload ke Google Drive, jadi saya tinggal insert ya sekarang ya. Nah caranya adalah insert audio. Nah, kita tinggal pilih gitu. Ini suaranya suara apa gitu. Nah, misalkan tadi goat, kita tinggal pilih yang goat, select. Nah, kalau teman-teman lihat, dia akan ada tanda creating audio seperti ini. Nah, ada tombol kayak gini kan. Nah, saya kan maunya dia kayak otomatis play ya, begitu nanti berubah ke slide ini, dia otomatis. Berarti ini saya perlu ganti nih. Jadi automatically, volumenya tidak saya hasilkan, tapi saya mau hide iconnya supaya nggak mengganggu. Ini kan agak mengganggu ya tampilannya. Nah, ini hide icon when presenting. Nah, stop on slide change, nggak apa-apa, saya tetap checklist. Kenapa? Karena nanti supaya kalau misalnya dipencet ke yang binatang yang lainnya, suara yang sebelumnya itu akan stop, gitu, berganti dengan suara yang baru. Oke, ini udah disetting ya. Nah, sekarang kita coba setting lagi yang lainnya. Nih, ini slide yang ketiga itu rooster. Coba klik, ada rooster di sini. Oke, kita lakukan hal yang sama ya settingannya ya. Jadi automatically lalu kita hide. Nah, di sini tuh slide keempat itu duck. Kita insert audio lagi. Oke, duck. Set automatically, lalu hide icon juga.
kalau teman-teman nanti ada punya kebutuhan, saya pengennya yang on click, ya silakan ya. Jadi sistemnya beda-beda tergantung kebutuhannya, bisa disetting kok. Cuma ini saya kasih lihat dulu aja cara saya membuat yang tadi saya kasih lihat sama teman-teman. Oke, ini sekarang dia udah duck cow ya. Ini di click automatically, ini di hide. Oke, sekarang yang horse juga sama, kita lakukan yang sama. Horse. Oke. Lalu di sini yang goose. Oke, yang sekarang ini yang pig ya. Oh, sorry, kayaknya saya ada yang ke skip nih, teman-teman. Itu udah. Oh iya, ada yang ke skip, teman-teman. Gak apa-apa. Ini kalau misalnya ada yang ke skip kayak begini, tinggal digeser aja, teman-teman. Jadi nggak usah khawatir ya. Sorry. Kalau link kayaknya nggak bisa deh. Saya mesti rubah ya. Saya rubah dulu deh. Saya ganti. Jadi yang tadi yang kelima ya. Yang kelima itu kalau kita cek berarti dari sini. Dan enggak. Oh, ini slide 6. Ini slide 5 harusnya cow. Kita lihat ya, ini benar nggak yang cow? Ya benar. Kita bisa cek dari suaranya ya. Nah, berarti ini tinggal insert audio, ini yang horse. Insert audio goose. Sini yang pick. Kita ganti ya. Add. Oke, kita klik automatically. Lihat. Nah, yang ini. Yang terakhir ini yang sheet. Kita insert audio, pilih sheet. Lalu kita setting juga automatically dan hide icon. Nah, setelah selesai, nanti kita tinggal cek teman-teman. Balik ya ke slide yang pertama, kita present. Benar nggak nih efeknya? Kita coba ya. Oke, ini kayaknya saya kalau present harus pakai yang ini ya. Saya ubah dulu teman-teman, saya pakai yang Chrome tab supaya suaranya teman-teman bisa dengar. Oke, kelihatan ya teman-teman ya. Sekarang saya mau present bagian sini. Nah, kita sekalian cek nih, ada suaranya atau enggak ya. Goat. Oh, benar ya. Rooster. Duck. Oke. Cow. Horse. Oke. Goose. Pig. Sheep. Oke, udah jadi ya. Sekarang interaktif slide-nya. Nah, tapi kalau misalkan ada yang mau diubah gitu ya, ada yang mau diubah, misalkan, Miss, boleh nggak? Saya pengen nih kalau abis interaktif slide kayak gini, ini kan buat anak TK kayaknya seneng tuh kan, tinggal apa sih namanya tuh, memperlihatkan gitu ya, mau yang seperti apa gitu kan, informasinya. Lalu setelah itu mau ada nyanyi bareng nih, misalkan lagu-lagu, kan biasanya anak-anak TK banyak lagu-lagu ya, atau SD gitu. Nah, itu juga bisa teman-teman. Nah, ini contohnya ya, saya share. Nah, ini kan udah jadi nih slide-nya. Misalkan saya mau masukkan, ada satu slide lagi khusus.
Di sini saya mau masukkan lagu atau misalkan saya mau masukkan video gitu supaya anak-anak bisa nyanyi bareng. Nah, ini saya misalkan udah pilih nih, ada satu lagunya nih Old MacDonald gitu. Ini saya cuma tinggal copy linknya. Kalau saya udah cari di YouTube, nih ya, saya copy. Nah, di sini pakai cara yang tadi ya, yang insert, lalu video. Nah, karena saya udah copy, itu saya by URL. Tapi kalau saya belum dapat videonya, bisa juga langsung search di sini ya. Tapi karena saya udah dapat, saya tinggal copy di sini linknya. Jadi akan muncul seperti ini. Kita select. Nah, ini nanti kita bisa setting mau besarnya tuh seperti apa. Ini saya coba setting seperti ini. Centering, sudah. Nah, ini ada formatnya teman-teman. Jadi yang tadi saya bilang ya, jadi tinggal diklik mau di play-nya itu dari mana juga bisa. Gitu. Tapi ini karena play-nya satu lagu ya dari awal aja nggak masalah ya. Nah, ini yang saya mau setting sekarang. Auto play when presenting. Jadi nanti ketika si buttonnya diklik, masuk ke slide ini, si lagunya itu akan langsung nge-play. Nah, tadi saya sambil ngintip nih, ada pertanyaan. Misalnya kenapa sih kok bikin buttonnya di linknya ke link yang slide kedua? Kenapa nggak start dari slide yang pertama? Kenapa? Karena kan saya mau langsung slide yang kedua itu autoplay suara. Kalau saya langsung autoplay di yang pertama, itu udah langsung bising, langsung ada suaranya. Jadi efeknya nggak kelihatan nih. Jadi yang awal memang saya bikin standar dulu, yang slide yang pertama nggak ada apa-apa. Jadi benar-benar hanya sebagai button untuk ke link tempat yang lainnya. Nah, sekarang saya mau kasih button untuk ke sini, ke dalam video. Gimana caranya? Nah, ini saya tinggal misalnya klik, saya mau kasih image song. Nah, tadi saya udah sempat cari, ada image seperti ini. Nah, saya mau pakai ya. Saya tinggal insert image. Di drive. Bisa juga teman-teman kalau misalnya mau ambil dari Google Search Image juga bisa sih sebenarnya. Saya pilih ini, tinggal di insert. Nah, kayak gini. Saya sarankan teman-teman coba cari ya, yang formatnya itu PNG. Kalau misalnya buat button. Kenapa? Karena kalau PNG itu belakangnya si background-nya transparan. Jadi enak kayak stiker, teman-teman tinggal tempel kemana aja. Nah, ini kita mau bikin linknya nih. Tinggal insert link. Tadi cek dulu ya. Itu ada di slide berapa sih? Nah, ini slide 10. Berarti kita harus link button ini ke slide 10. Tinggal klik insert, link. Nah, kita pilih slide 10. Apply. Nah, misalkan gini, Miss, saya maunya ini ada di semua slide, Miss. Jadi kalau misalnya mereka udah bosan main, ya mau di slide manapun, dia tinggal pencet aja gitu, langsung ke slide yang terakhir. Nggak apa-apa, ini tinggal kita copy. Nah, kita paste di setiap slide. Karena linknya juga dia akan ikut ke paste, teman-teman. Ya. Oke. Tapi efeknya kayak gimana? Nah, misalkan gini, Miss kalau misalnya dia udah bosen kayak gini, dia mau balik nih ke slide yang awal, boleh nggak? Boleh aja sih. Misalkan nih contoh ya, saya coba cari ya. Pakai home. Image home. Yang ini sebentar ya, saya coba cari. Nah, misalkan ini contohnya. Sorry ya teman-teman, kayaknya nggak kelihatan karena saya pakai Chrome tab. Nggak apa-apa, ini contoh nih teman-teman. Ini kalau teman-teman lihat, ada bayangan kan, ini karena tadi saya drag and drop. Jadi tinggal ditarik dari Google Search hasilnya, gambar yang mana yang mau kita pakai, masukkan ke tab yang ada slides-nya, dia langsung akan tercopy. Seperti ini nanti hasilnya. Nah, kelihatan ya. Nah, misalnya ini buat balik ke home. Nah, home-nya itu tadi kan di slide pertama. Kita tinggal insert, link, masukin slide yang pertama. Apply. Oke, kita cek ya. Bener apa enggak nih? Oke, kita lihat. Kan kalau yang tadi ini udah dicek ya, teman-teman. Goat. Bener ya. Duck. Nah, misalkan udah bosen nih main-main kayak begininya. Ini bisa langsung misalkan ke bagian lagu. Nah, dia akan langsung ngeplay. Karena tadi kita udah setting autoplay ya. Oh, sorry. Ininya masih mute, teman-teman. Karena settingan dari YouTube-nya saya. Oke. Kita coba ya. Nah, langsung play.
Dia langsung bisa nyanyi bareng deh di sini. Kalau misalnya udah selesai, Old MacDonald had a farm, E-I-E. balik lagi ke sini. Nah, tapi kan kalau buat anak kecil kadang mereka nggak ngerti ya buat pencet-pencet kayak begini. Nah, teman-teman boleh tambahkan nanti di sini, misalkan boleh pakai shape, misalkan sini text, click to sing along. Misalkan seperti itu ya. Nah, ini bisa dibuat ada perintahnya supaya lebih jelas lagi gitu ketika nanti memberikan perintah sama murid-muridnya. Nah, nanti ini kalau perintahnya udah fix, oh saya memang mau kayak gitu perintahnya. Yang teman-teman lakukan sama sih, tinggal di copy paste aja di setiap slide-nya yang ada. Kelihatan ya. Nah, yang di sini juga sama, misalkan ini teman-teman kalau misalnya yang nggak ada perintahnya nanti orang nggak ngerti. Misalkan di sini the beginning. Nah, ini kita tinggal setting. Sini. Supaya lebih jelas ya. Oke, kayak gini. Jadi, nanti biar lebih clear. Kita lihat sama-sama ya. Nah, hasilnya nanti kayak gini, teman-teman. Jadi, dia nanti mau di slide manapun, Cow. kayak gini, kita Pig. bisa main, dia tetap masih bisa langsung redirect ke si lagu dari Old video. MacDonald had a farm. Nah, kalau misalnya udah selesai juga bisa langsung diklik kembali ke awal. Gitu kira-kira teman-teman. Kalau buat yang interaktif slides ya. Nah, tadi ada yang cara nih. Cara unmute suara videonya gimana, itu settingan saya dari YouTube sebenarnya. YouTube-nya saya di sini itu dia ke mute tadi. Jadi pas waktu kemasukin ke dalam slides-nya, dia pakai settingan YouTube-nya saya gitu. Oke, nah sekarang tadi ada pertanyaan juga nih, saya sambil jawab juga ya teman-teman. Picture sama sounds-nya kita sudah download sendiri-sendiri ya? Iya, disarankan sih kayak gitu. Itu jauh lebih enak sih sebenarnya ketika nanti kita pakai. Tapi kalau picture sebenarnya lebih enak karena bisa drag and drop. Yang nggak bisa itu adalah sounds-nya. Sounds-nya mau nggak mau, memang kita harus masukkan via Google Drive. Jadi kita download dulu, kita upload ke Google Drive-nya kita. Gitu. Kalau saya sih biasanya memang buat mempermudah ya ketika pengerjaan. Jadi udah saya sediakan satu folder di Google Drive plus dengan semua peritilan-peritilan yang tadi gitu ya, dari sounds, baik itu pictures, itu udah saya masukkan di situ semua. Jadi ketika nanti saya bikin, semuanya udah ada di situ dalam satu folder gitu. Oke, semoga menjawab ya. Nah, sekarang saya lanjutkan presentasi saya. Oke, ini ya. Jadi di sini ada hyperlink, teman-teman. Tadi udah saya jelaskan ya. Nanti teman-teman kalau mau lihat tutorialnya yang saya buat waktu kemarin ini di YouTube itu ada, tapi ini cepat yang tadi saya bilang ya, karena buat Google Certified Trainer itu hanya 3 menit saja. Oke, kita masuk ke yang ketiga, combine with other apps. Nah, yang pasti adalah jangan limit diri teman-teman hanya menggunakan satu aplikasi. Google Slides ini bisa kita kombinasikan dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Bukan cuma Google Slides sih sebenarnya, banyak aplikasi yang di Google ini bisa dikombinasikan dengan aplikasi-aplikasi lain. Nah, contohnya, waktu kemarin ini saya sempat ajarkan cara menggunakan Pear Deck ya. Cara menggunakan Pear Deck di sini saya juga masukkan waktu itu presentasi saya. Nanti teman-teman boleh klik browse-browse, cobain di rumah. Ada beberapa mungkin teman-teman yang udah sempat share ke saya yang udah pakai ya, kayak kemarin ini Miss Cherry, Miss Michelle yang udah pakai, terus saya nggak tahu Miss Sabrina tadi yang bilang ya katanya udah pakai juga gitu. Nah, kalau misalnya mau lihat lebih lanjut juga ini saya sudah berikan link YouTube-nya. Nanti teman-teman boleh lihat videonya. Jadi ini hanya sebagai referensi ya, karena
nggak akan cukup waktunya kalau saya bahas semua hari ini di sini. Ada kuisis juga. Nah, kuisis waktu itu udah sempat dibahas oleh Mr. Max dari Sekolah Citra Berkat Citraland Surabaya. Nah, teman-teman nanti bisa lihat juga di sini ada tutorialnya seperti apa, link ke slides-nya, lalu ada YouTube juga, nanti teman-teman boleh lihat juga gitu ya. Nah, ada juga mungkin teman-teman yang udah pernah pakai ini ada Kahoot. Ini Kahoot juga menyenangkan ya, udah menarik. Ini bisa digunakan juga, nanti boleh dicoba-coba. Kita memang belum sempat ada sesinya. Harapan saya nanti moga-moga ya ada next TPD, mungkin kita bisa cover ini. Di tim teknologi ini kan ada saya, ada Mr. Andi Leo, ada Mr. Tumpal juga. Terus hal-hal lainnya ini saya kasih link, ini cukup bagus sih, nanti teman-teman boleh lihat juga di rumah ya, kalau misalnya mau dilihat referensi-referensi bagaimana bisa membuat Google Slides-nya jadi jauh lebih interaktif. Nah, oke. Mungkin sampai sini untuk hari ini, untuk tutorial ini saya ajarkan untuk membuat Google Slides yang interaktif tanpa harus menggunakan add-on gitu. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ke link tersebut. Dan nanti silakan teman-teman juga isi link feedback ini supaya bisa dapat slides-nya ya di TPD Interactive Slides Feedback. Nanti link recording hari ini akan saya masukkan di sini ya teman-teman ya. Jadi di dalam slide nanti teman-teman bisa langsung masuk ke situ, sudah ada semua gitu ya. Nah, kita mungkin sebelum ada pertanyaan dan bahasan, kita foto dulu ya teman-teman ya. Oke, mungkin boleh dibuka teman-teman, nanti saya biar masukkan dulu ke slides, baru kita tanya jawab deh sambil diskusi. Oke, boleh dibuka teman-teman kameranya, supaya nanti saya bisa foto, hasilnya bagus. Oke, yuk saya masih tunggu teman-teman, sambil saya kopikan ya, nanti buat link ke feedbacknya. Nah, kalau misalkan nanti teman-teman ada pertanyaan, boleh nanti email ke saya, atau misalkan ada teman-teman yang juga nanti mau share di TPD karena menemukan satu hal yang menarik, seperti kemarin ini Miss Cherry, Miss Michelle, ada Mr. Max juga. Jadi silakan ya nanti email ke saya, nanti kita bisa atur waktu untuk TPD-nya gitu. Oke, ini linknya. Yuk kita foto ya. Siap ya teman-teman ya. Saya ambil picture-nya ya di sini ya. Oke. Sudah siap? Atau masih menunggu? Udah semua? Kita foto ya. 1, 2, 3. Oke, saya kopikan dulu teman-teman. Sekali lagi ya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Nanti ini sudah ada di slides-nya, nanti teman-teman bisa akses langsung di slides-nya. Nah, mungkin sekarang silakan nih teman-teman, kalau misalnya ada yang mau tanya langsung, selain nanti saya juga akan bahas pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat gitu. Mungkin saya minta masukannya juga ya sama teman-teman. Saya kecepatan nggak teman-teman ngejelasinnya tadi? Atau bisa dimengerti bagian, terutama bagian hyperlink, sebenarnya saya agak khawatir, karena ada beberapa orang itu merasa bagian hyperlink itu susah. Itu mungkin ada yang mau share? Silakan di-unmute teman-teman kalau mau share. Atau mungkin ada yang udah pernah buat sebelumnya kayak begini. Mungkin bisa share juga. Jadi kemarin ini kalau nggak salah Mr. Leo Andi sempat share tentang Powtoon ya ke beberapa guru. Nah, mungkin itu juga bagus. Nah, tapi ini ada satu alternatif lain yang bisa teman-teman lakukan untuk membuat slide-nya jadi jauh lebih interaktif. Gitu. Oke, ini teman-teman ada pertanyaan ya. Cara unmute suara videonya. Oh, unmute tadi saya udah kasih lihat ya. Jadi saya tadi tinggal ke YouTube-nya saya, karena itu kan tadi awalnya saya link dari YouTube saya unmute di YouTube saya, itu udah otomatis ke unmute di filenya gitu, karena dia ambil linknya dari YouTube saya tadi. Terus, oh ada ini, Miss Putri Nurul Hikmah
Dia tanya, Miss mau tanya untuk slide apakah langsung ke save di Drive? Iya Miss, semua aplikasinya Google itu auto save gitu. Jadi sudah langsung tersave otomatis di Google Drive-nya kita. Gitu. Terus apalagi? Ini ada yang tanya, Johnny Jefta Pangalila, mirip buat web page kah? Sistem hyperlink-nya sih mirip ya, seperti web page gitu. Karena kan kalau web page juga kan dia pakai sistem hyperlink ya, hampir mirip seperti itu gitu. Kenapa kok di dalam Google Sites bisa? Karena kan balik lagi Google Sites ini sifatnya online, dia bukan offline. Begitu teman-teman. Oke. Ada lagi yang mau bertanya mungkin? Oh, ini dari Sekolah Mitra Kasih. Sekolah Mitra Kasih mungkin boleh nanti email aja ya ke saya. Ada email saya di situ di slides. Ini saya tunjukkan ya, teman-teman ya, supaya nanti bisa kontak. Nah, ini teman-teman. Jadi teman-teman mitra kasih silakan boleh dicatat emailnya saya fedora@ciputra.sch.id gitu. Tapi saya minta maaf dulu ya teman-teman karena kerjaan saya itu sangat-sangat banyak. Mungkin emailnya nggak bisa dibalas langsung, tapi saya akan usahakan saya akan balas secepatnya yang saya bisa gitu ya. Atau kalau misalkan ada yang mau, nanti boleh juga nih teman-teman tag, ini saya ada Instagram saya, fedora.fay, silakan nanti boleh DM di situ, ataupun tag hasil-hasilnya. Kemarin ini saya dapat tag kan, saya senang banget dari Miss Michelle gitu, waktu dia menggunakan Peardeck. Nah, saya tunggu ya tag dari teman-teman waktu menggunakan aplikasi-aplikasi teknologi dalam pembelajaran teman-teman. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi mungkin teman-teman? Kita cuma punya 5 menit lagi. Jadi silakan kalau yang mau tanya langsung aja. Langsung di-unmute aja teman-teman. Atau ada yang mau berkomentar tentang materi hari ini? Wah, Miss ini Fedora. ya silakan. Oke. Ya. Oh ya, Miss Sampai Elda. dulu. Aku nanya. Siapa dulu ini? Kenapa Aku Miss nanya. Elda? Ya. Aku lagi Oh, presenting. ini Miss Sumiati dulu. Sorry ya Miss Elda bentar ya. Kenapa Miss Sumiati? Kenapa? Aku lagi present video nih di Gmail. Lagi presenting video, tapi suaranya tuh nggak bisa di-unmute gitu presentnya. Presentnya nggak di-unmute. Terus? Kenapa ya? Maksudnya jadi anak-anak videonya bisa. Maksudnya Miss maunya anak mendengarkan suaranya. Videonya bisa jalan, anak-anak bisa lihat, tapi nggak tahu. Oh, itu waktu present now, nanti Miss pilih waktu klik present now itu kan ada 3 pilihan. Makanya tadi saya ganti-ganti. Itu ada your entire juga suaranya nih. Ada a window, ada a Chrome tab gitu sama aku. Kenapa? Putus-putus. Oh, sorry Miss. Jadi waktu Miss present now itu ada 3 pilihan Miss. Jadi ada your entire screen, ada a window, putus-putus Miss. ada a Chrome tab aja ya. Oh, saya coba chat ya kayak gitu, sorry. Oke. Saya sambil bicara ya, kalau misalnya ini semoga sih nggak putus-putus banget ya. Jadi waktu present video itu ada 3 pilihan. Jadi pilihnya kalau mau ada suara di videonya, pilih Chrome tab. Begitu. Tapi balik lagi ini Chrome tab ini hanya bisa untuk video-video yang sifatnya online. Jadi kalau videonya offline, mungkin teman-teman perlu upload dulu ke Google Drive atau ke YouTube gitu. Nah, saya tuliskan ya.
Semoga cukup jelas ya, Miss Sumiati. Oke, sekarang kita beralih ke Miss Elda. Sorry, Miss Elda. Silakan, Miss. Oke, Miss Fedora, meminta Ya. tolong diulang. Tadi itu kenapa kita harus membuat beberapa slide ya, sih kita duplikat atau kita copy ke slide-slide yang lain. Karena kalau di pikiran saya biasanya kan bikin hyperlink yang di apa itu namanya yang biasa itu ya itu template itu kan dalam satu slide bisa kita hyperlink ke beberapa gitu ya, maksudnya apa nggak bisa dalam satu slide itu buttonnya di situ semua gitu, Miss? Nah, kalau misalkan gini, karena tadi kita settingannya adalah si sound-nya itu mau automatically play, Miss. Makanya kenapa dibuat dalam slide yang berbeda. Karena kebayang ya, kalau misalkan kita setting automatically play, tapi dia di dalam slide yang sama, itu suaranya dia akan nge-play di saat yang bersamaan dan saling bertumpukan gitu, Miss. Makanya dibuat dalam slide yang berbeda. Oh, oke. Terus tadi kan di setting automatically play, tapi kan Iya. tadi perlu diklik dulu ya, Miss. Itu gimana ya penjelasannya? Nah, itu jadi memang gini, settingan default pada awal ketika kita insert audio, awal ya, itu dia pasti on click dulu, Miss, settingan awalnya ya. Sehingga kalau misalnya kita mau otomatis, kita pindahkan diklik ke yang automatically gitu, Miss. Tapi pas kita play tadi kan butuh diklik dulu ya, Miss ya? Nah, enggak, itu tuh maksudnya dikliknya tuh diklik di button si binatangnya. Tapi sebenarnya ketika dia pindah slide, dia langsung nge-play otomatis gitu loh, Miss, ceritanya. Oh, Gitu. oke. Kayaknya perlu praktek ya biar ngerti. Nah, betul. Nanti mungkin setelah dipraktekin baru akan ketemu si logiknya gitu. Karena memang itu masalah hyperlink ini buat beberapa orang itu agak sulit karena memang harus benar-benar logik banget gitu. Iya, biasanya bikin hyperlink ya cuman ini nyambung ke file yang lain atau hyperlink ke Excel misalnya kayak gitu-gitu aja sih. Sebelum saya tutup mungkin ya, ini ada satu pertanyaan yang bagus nih. Miss, pada saat preview yang klik kita dong ya, bukan si anak. Nah, ini ada caranya nih teman-teman. Kalau teman-teman biasa share kan kayak gini nih. Saya kasih lihat sama teman-teman ya. Ini salah satu trik saya. Biasa kan kalau yang di-share kan di sini ada linknya kan teman-teman. Nah, ini ada linknya kan. Nah, link ini kita copy. Misalkan contohnya di sini ya. Kita copy di sini. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini kan ada yang kayak klik edit ya. Sekarang kita coba ganti kata edit ini jadi kata present. Apa yang terjadi? Nah, ini kan yang slide-nya saya langsung nge-play kayak gini kan. Nah, slide yang tadi juga sama bisa kita buat seperti ini. Nah, contohnya, misalkan ini ya, kita buat, ini kita ambil linknya. Nah, ini saya copy di sini. Tapi di sini, sorry ya, bentar. Oh, mesti dari dalam nih. Nih, kita ambil linknya ya. Jadi nanti yang bagian editnya itu kita ganti dengan present. Sehingga nanti ketika kita share linknya, kalau apalagi dibukanya di laptop atau di browser, dia bisa langsung kebuka kayak tadi. Nah, ini kita copy. Kalau di sini, nah ini kan ada kata edit, ini kita ganti kata present. Nah, tapi ada kekurangannya, memang belum perfect sepenuhnya ya, cara seperti ini. Kenapa? Karena kalau biasanya di handphone sih, atau di tab, kalau di tabnya sudah punya diinstal aplikasi Google Slides, dia maunya dioper ke Google Slides, jadi mau nggak mau harus klik present dulu, baru dia bisa present. Tapi kalau misalnya di copy langsung ke browser, kita udah kasih instruksinya dari awal ya, link ini tolong di copy ke browser, dia akan langsung kebuka seperti ini, gitu, baik di handphone maupun di apa sih namanya, di tab gitu, asal jangan diklik langsung, tapi di copy linknya dibuka di browser. Nah, seperti ini, jadi dia langsung nge-play gitu ya. Oke. Kira-kira seperti itulah. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oh, nggak kelihatan. Sorry. Bentar ya. Saya kayaknya mesti kasih lihat interaktif. Oke. Ini nih, teman-teman. Jadi, kalau misalnya udah masuk di sini, ini linknya.
link yang ada itu di copy lalu di paste. Nah, ini diganti. Yang kata edit ini diganti dengan kata present yang tadi saya bilang. Nah, di sini. Nah, jadi langsung dia ke view-nya itu langsung view presentation, bukan view yang seperti ini. Gitu. Nah, cuma yang tadi ya kekurangannya kalau masih di handphone dia langsung redirect ke Google Slides, dia memang masuknya kayak gini, tetap harus klik present. Tapi kalau misalnya kita udah kasih perintah, ini tolong linknya di copy di browser. Nah, itu langsung kebukanya seperti ini. Gitu, teman-teman. Oke, Miss Elda udah kelihatan ya? Iya, Miss. Miss, itu tadi kalau misalnya kita paste di browser, terus kita ganti present, terus ini bayangannya anak ada di dalam satu kelas atau anak bisa waktu PJJ ya, Miss, di rumah sendiri? Di rumah sendiri bisa, ataupun waktu di kelas juga bisa sih, Miss, di dalam kelas gitu ya. Jadi tinggal langsung klik dengan link yang udah ada yang presentnya itu, jadi seakan-akan udah langsung keluar tampilannya seperti itu. Berarti waktu orang tuanya di rumah itu sudah paste di browser, terus tampilannya kan present, berarti anak bisa langsung interaksi ini ya, interaksi pencet-pencet itunya ya, gambarnya ya? Iya, betul. Oke, Miss. Gitu. Semoga membantu ya teman-teman. Aduh, maaf nih sudah lewat 4 menit. Ya, jangan lupa diisi untuk form feedbacknya biar teman-teman bisa dapat link recording sesi kali ini dan juga link ke slides-nya untuk materi hari ini. Gitu mungkin ya teman-teman ya. Semoga membantu, semoga teman-teman tinggal ulik. Nanti jangan lupa tag saya ya kalau misalnya teman-teman melakukan, atau mungkin boleh share via email juga boleh. Nanti saya bisa kasih masukan lagi buat teman-teman. Gitu. Ya, semangat terus teman-teman. Sehat selalu. Terima kasih buat mengikuti TPD hari ini. Oke, thank you Miss Fedora. Thank you, Miss Faye. Selamat, ya. Thank you Miss Faye. Thank you. Ya. Thank you. Thank you, Thank you, Miss. Miss. Terima kasih, Miss. Thank you, Miss. Bye. God bless you. Thank you, Miss. God bless you. Terima kasih, Miss. Sama-sama. Bye-bye. Ya, sampai jumpa lagi di TPD selanjutnya. Bye, Miss Faye. Thank you so much. Sama-sama, Miss. Diulik Thank ya. you, Miss Faye. Ya. Udah, oke.